Astaghfirullahaladzim li ustadzi murabbi
dalam kubur sendiri saja berteman sepi dalam gurita. yang dalam tiada berbeda Hanya amal soleh teman setia. Anak dan istri melupakannya. Astagfirullah Rabban baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wa'afina Taubatan nasuha Wa'afidana Taubatan nasuha Di yaumil mahsyar Kau akan ditanya besar kecil amal waktu di dunia. Umur hartamu digunakan apa? Tiada satu huruf pun terucap lisan kita. Allah Ta'ala yang berhak bicara. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a Wa'afidana Taubatan nasuha Wa'afina taubatan nasuha. Ingat-ingatlah Wahai saudara, ini nasihat untuk kita semua. hidup di dunia sebentar saja Hidup di dunia bukan tempat kita. Kelak di akhirat berkah
ويصلي ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل على النبي وسلم. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل على النبي وسلم. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على نور محمد. نور قلوبنا من نور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. ثبت إيماننا بنور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. وارفعنا بالنور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. واهد قلوبنا بالنور أحمد. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على نور محمد. طول عمرنا بالنور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. واغفر ذنوبنا بالنور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. قلوبنا بالنور أحمد. يا ربي صل على نور محمد. واقض حاجتنا بالنور أحمد. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي صل على نور محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم.
ada kekuatan dan upaya tanpa pertolongan ya Allah. Hanya Engkaulah Maha Kuasa dan lagi Maha sempurna. اللهم صل وسلم على محمد سر الوجود تمام حبيب المقصود باليوم الموعود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Walaihi bata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbuna Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Bermula membaca maulid insan termulia sebagai bukti rindu dan cinta berwasilah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman kepada para malaikatnya akan menciptakan khalifah bernama manusia. Malaikat berkata, tidak cukupkah kami semua yang selalu memuji dan memuja sepanjang masa. Sallallahu alaihi. Malaikat berkata dengan ilham Rabbnya bahwa manusia selalu berbuat dosa, saling membunuh satu sama yang lainnya. Sedang berbuat kerusakan di mana-mana. Sallallahu alaihi. Allah berfirman kepada semua para malaikatnya, sesungguhnya kami Allah lebih mengetahuinya, akan menurunkan insan termulia. Kekasih Allah yang tiada tara bandingannya. Sallallahu alaihi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama terpilihnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ialah ayahandanya Siti Aminah, ibu yang melahirkannya. Siti Halimah yang mengasuhnya. Sallallahu alaihi. Maha suci Allah yang telah mengaturnya, Nur Nabi Muhammad terjaga kemuliaannya. Allah titipkan dari sulbi ke sulbi hambanya yang saleh dan beriman kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Nuri Muhammadin sirrul wujud tamamul wujud habibul maqsud bil yaumil maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalam salam
Wahai kekasih
kembali bermilik jamaah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah ada maqalabi ya Nabi ya Rasulullah Allah mengutus para rasul dan nabinya berawal dari Nabi Adam bapak manusia. Allah kawinkan dengan ibu Hawa sebagai istrinya. Nur Nabi Muhammad dititipkannya sallallahu alaihi. Nabi Adam hidup di surga dengan istrinya. Berbagai kenikmatan dirasakannya. Malaikat hormat dan kagum atas ilmunya. Iblis menolak wujud Allah usir dari rahmatnya sallallahu alaihi. Iblis menggoda Nabi Adam beserta istrinya agar memakan buah huldi yang dilarangnya. Keduanya terbuai di kurayuannya. Karena melanggar Allah turunkan dari surganya sallallahu alaihi. Sebelum diturunkan Nabi Adam bertaubat padanya, memohon ampun dan ridhonya dengan berwasilah kepada Nabi kekasihnya. Maka Allah ampuni kesalahannya sallallahu alaihi. Kemuliaan Nabi Muhammad sejak dahulu kala, sebelum tercipta segala-galanya, tak tercipta dunia dan isinya. Adanya surga neraka karena dirinya sallallahu alaihi. Begitu agung derajat sang Nabi dan kedudukannya, Allah dan semua para malaikatnya bersolawat salam kepadanya. Tak pernah berhenti selama-lamanya sallallahu alaihi. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya, akan tinggal diam untuk memuliakannya? Maka bersolawat salamlah dengan haknya kepada Al-Habil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nuri Muhammadin sirrul wujud tamamul mawlud habibul rasul fi yaumil maut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Telah datang bulan yang dinantikan, Rabiul Awal, bulan kelahiran insan sempurna yang dimuliakan, Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman.
محمد سر الوجود تمام المولود حبيب المقصود في اليوم الموعود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Dalam semua kitab yang pernah diturunkannya, Allah kabarkan akan kedatangannya. Ahlul kitab menunggu ingin menyaksikannya. Sanjur dan alamat semua generasi ke generasi meramalkannya, kesempurnaan di atas segala-galanya. Mujizat semua para nabi disatukannya, terkumpul dan bermuara kepadanya. Dalam kandungan ayahandanya meninggal dunia, sang ibu hidup sebatang kara. Dia yakin semua ada hikmahnya. Apa yang Allah uji terhadapnya, selama dalam perut ibunya, Nabi menampakkan mujizatnya. Sang ibu merasakan hal yang berbeda, tak seperti yang Nabi lainnya. Bermacam-macam kejadian luar biasa terjadi saat Nabi dilahirkannya. Semua malaikat turun menyaksikannya. Dengan gemuruh suara takbir hamid diucapkannya. Subhanallah walhamdulillah senang bergembira menyambut waktu kelahirannya. Dan Nabi lahir dalam keadaan sujud pada Rabbnya, bersyukur atas penciptaannya. Dan semua para malaikatnya menyampaikan salam salawat padanya. Allah perintahkan kepada seluruh hambanya untuk bersalawat salam kepadanya. Matul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam untukmu, ya Habib salam selalu salawat Allah terjauh. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul
Maulah pembimbing umat denganmu sempurna syariat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah dan semua malaikat menyampaikan salam salawat kepada Nabi Muhammad dengan penuh takdir dan hikmah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. apapun senang bersalawat, hidupnya pasti lebih berkah. Di dunia mendapat rahmat, masuk surga dengan syafaat Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. apapun benci Salawat, hidupnya pasti melarat, hidupnya jauh dari rahmat, di neraka dia tetap neraka. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ya wajah Dan bakar bila di hatimu tiada salawat, lisannya terus berdebar menganggap maulid tiada saja. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. marhaban wahai kekasih hati, marhaban marhaban kekasih ilahi, Marhaban, marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. marhaban wahai pengobat hati, Marhaban, marhaban, junjungan Nabi. marhaban, marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Nurul Aini.
الشفاعة يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك berdiri dengan sehormat menyambut Nabi Muhammad sebab keyakinanku yang kuat hadirnya roh jasad Nabi Muhammad ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Rabbi ampuni dosaku ya Allah berikan al-Habib kekasihmu ya Allah Rabbi kabulkan doaku ya Allah berikan al-Habib kekasihmu ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah ibadah Nabi Muhammad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah ibadah Nabi Muhammad ya Allah ampuni dosa ya ibuku ya Allah dan dosa saudara-saudariku ya Allah ampuni dosa para guruku ya Allah dan dosa para pendahuluku ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakati Nabi Muhammad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakati Nabi Muhammad ya Allah kami memohon padamu ya Allah muliakan mereka di sisimu ya Allah kami berharap padamu ya Allah satukan mereka di syurgamu ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakati Nabi Muhammad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakati Nabi Muhammad ya Allah Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Inilah kisah kelahiran manusia utama, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan sifat serta riwayat hidupnya sebagai pedoman dalam hidup kita.
Nabi diludahinya oleh si Yahudi yang membencinya. Tak kala sakit Nabi menjenguknya. Ia memeluk Islam dengan hatinya. Kisah si buta yang selalu menghinanya, pada setiap hari Nabi menyuapinya. Dia marah ketika Sayyidina Abu Bakar menggantikannya, karena tak sama kasih sayangnya. Sungguh sulit diterima akal manusia, Nabi satukan kedua suku yang bermusuhan selamanya. Akhirnya mereka bersaudara satu agama. Hidup selalu rukun damai sejahtera. Pribadi yang agung sungguh mulia, penyempurna ajaran risalah Tuhannya, mengajarkan hidup sederhana dalam mencapai ridha dan ampunannya. Semua makhluk yang akan dan yang telah tercipta tak akan mungkin sama dan serupa dalam bentuk dan perangainya, kemuliaan dan kedudukannya. Dalam sebuah riwayat sahabat Nabi pernah bertanya tentang keagungan akhlak pribadi yang mulia kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala nuri Muhammadin sirrul wujud tamamul maulud habibul masud fi yaumil maut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatullahi salawat
di dunia sampai di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, janab al-kurama al-izzah, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, bil khusus Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Umar Hamdan Karrar yang dari Jawa Timur, Pulau Madura, Pamekasan. Alhamdulillah beliau hadir di pesantren kita, di majelis kita. Maka kita sama-sama mengucapkan kepada beliau ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi hadzal ma'had. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberi keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dakwah beliau menjadi keberkahan dan menjadi amal soleh beliau dan keluarganya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh para asatid wal asatidah, dan yang ulun muliakan seluruh para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ulun ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Rasulullah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang mana mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama berhadir merayakan serta menikmati nikmatnya kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati dan memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan kita dunia dan di akhirat. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Yang belum menikah mudahan lekas menikah.
yang sudah menikah, yang aminnya gancang, mudah-mudahan hutangnya lekas lunas. Tukang hutang semua, masya Allah. Oke, yang kedua kalinya Allah ucapkan jazakumullah, terima kasih atas segala partisipasinya untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita tetap dinilai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kalinya mohon maaf bila mana hidangan tidak sesuai, makanan tidak sesuai, gantung-gantungan juga tidak sesuai. Habiskan guru. Insyaallah barokah sampai kita dapat. Mudah-mudahan tahun lagi bisa sepeda motor kita gantung guru. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah minta maaf bila mana ada kekurangan, khususnya kepada guru kita Sadratul Syekh Yai Haji Umar Hamdan Karar. Kepada beliau Allah minta maaf bila mana penyambutan dan segala-galanya kurang berkenan di hati beliau dan Ibu Nyai. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena inilah batas kemampuan Al-Fakir bersama asli orang Kalimantan yang hanya bisa menyambut dengan kemampuan. Mudah-mudahan memuaskan hati panjenengan. Mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi sebab setiap tahun bisa hadir ke tempat kita. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan hadirnya beliau saat ini adalah penyebab hilangnya penyakit corona tipu-tipu. Dan mudah-mudahan barokah beliau hadir di pesantren kita, majlis di mana-mana dibuka kembali. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa membesarkan syiar-syiar Islam kembali. Amin ya rabbal alamin. Tidak mempanjang lebar, mohon maaf belum sampaikan. Kita menunggu apa yang beliau sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu, jangan bersuara, jangan berpandir, jangan melihat HP. Okay. Mohon maaf anaknya kalau bisa diikat di pohon biar nggak rame-rame. Kepada guru kita, fa alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa rasulina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. Masya Allah, kompak ya, alhamdulillah. Ya, ingat satu hadis sebelum kita masukin pengajian. Ada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa ketika namaku disebut di sisinya tidak membaca salawat kepadaku, maka dia sudah keliru menjalani jalan untuk masuk surga. Masya Allah. Insya Allah kita semua tidak keliru menjalani jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma.
سعادة الأفاضل الكرماء الحبائب الأفاضل الأماثل الأخ الكريم الحبيب علي زين العابدين الحداد صاحب مجلس حداد القلوب. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rizkinya, diberkahi seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Amin. Bapak Mardin selaku tokoh masyarakat, ayah kita, ayah anda daripada kita semua, doakan beliau semoga juga dipanjangkan umurnya oleh Allah. InsyaAllah setiap tahun kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin. Semoga dengan acara maulid seperti ini, InsyaAllah penyakit corona diangkat oleh Allah, dan semoga penyakit-penyakit lainnya dihilangkan oleh Allah, dan semoga pemimpin-pemimpin kita diluruskan jalannya oleh Allah. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir bisa mendatangi majlis yang insyaallah begitu mulia, majlis Haddadil Qulub. Teringat nasab daripada Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Haddad, yang mana beliau secara nasab insyaallah satu nasab dengan Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Betul kan? Masya Allah. Insyaallah barakah daripada kakek beliau, kita semua diangkat derajat di sisi Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Shadaqallahul azim. Al-ayah Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang mana artinya Allah Ta'ala memberikan seruan atau perintah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan mencarilah jalan untuk mendapat ridha Allah sebagai bentuk wasilah atau sarana, sehingga kita dengan cara tersebut akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, wa a'zamu wasilatin 'inda Allah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling agungnya wasilah atau pelantara di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama, tidak mungkin kita mendapatkan ridha dari Allah tanpa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini orang-orang kafir dulu, mereka bukan tidak percaya Allah, mereka bukan tidak percaya ada Tuhan yang bernama Allah. Satu contoh, ayah dari sahabat yang begitu masyhur yang bernama Husain, anaknya bernama Imran, jadi Imran bin Husain. Yang ayah tersebut yang bernama Husain, dulu saat dia lagi kafir, belum beriman kepada Rasulullah, Rasulullah Ta'ala bertanya kepada dia, ya Husain, kam laka min ilah, ada berapa Tuhanmu wahai Husain? Punya berapa Tuhan? Kalau saya tanya, kalau ulun tanya, antum punya berapa Tuhan? Punya berapa Tuhan? Hanya Allah Subhanahu. Tapi orang kafir dulu Tuhannya bukan hanya Allah. Kata Husain, ya Muhammad, liya sab'atu ilah, saya punya 7 Tuhan.
Tapi walaupun saya punya 7, yang terakhir itu yang ada di langit yang bernama Allah. Masya Allah. Jadi mereka orang-orang kafir, walaupun musyrik ataupun kafir, percaya kalau Tuhannya Allah akhirnya. Kenapa? Karena saat Nabi kita bertanya, ya Husain, ara'aita in asabaka marad faman tatlub? Kalau kamu lagi sakit misalnya, kalau kamu lagi sakit, kira-kira minta sama Tuhan yang mana, Husain? Kata Husain, atlubu man fis sama, saya minta kepada Allah. Kalau lagi fakir, misalnya punya utang, mintanya pada Allah. Kalau lagi punya hajat, mintanya pada Allah. Kok semuanya Allah? Terus yang lain apa? Terus yang lain yang selain Allah itu untuk apa? Jadi mereka sengaja menjadikan berhala-berhala yang disembah daripada selain Allah sebagai bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mereka tetap kafir dan musyrik sekalipun percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, sekalipun Husain percaya akan adanya Allah, kalau belum percaya kepada kenabian Nabi Muhammad, maka selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita pun seperti ini. Sekalipun kita, bukan kita, insya Allah orang-orang yang di luar sana, yang agamanya bermacam-macam, betul gak? Banyak gak di sini agama bermacam-macam? Banyak. Kemarin ada agama Dayak juga di sini. Apa namanya? Keharingan. Masya Allah. Mau keharingan, mau apapun itu, kalau tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima oleh Allah dan tetap akan disiksa dalam api neraka. Artinya tidak ada jalan lain. Dari sini Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, wa anta ya Rasulullah, wa anta babullahi ayyumri'in ata min ghairika la yadkhulu, wa anta babullahi ayyumri'in ata min ghairika la yadkhulu. Dan kamu wahai Rasulullah merupakan pintu Allah. Siapapun yang akan memasuki Allah, menuju jalan Allah tanpa melalui engkau wahai Rasulullah, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berkumpul di tempat ini demi merayakan hari besar Nabi Muhammad, kita sudah menjalani jalan yang benar. Karena kita tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan ayat yang telah ulun bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah yang mengantar kalian akan ridha Allah, wa a'zamu wasilatin huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita diwajibkan beriman kepada Nabi Muhammad, kita diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Artinya tidak cukup beriman saja tapi tidak ada cinta. Itu tidak akan sempurna di sisi Allah. Dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka akthara min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa min nafsi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada ayahku, melebihi cintaku kepada anak-anakku, melebihi cintaku kepada orang-orang lain, kecuali cintaku kepada diriku sendiri lebih besar ya Rasulullah. Jujur Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? La wallahi ya Umar, lan tu'mina hatta tuhibbani akthara min waladik wa walidik wan nasi ajma'in wa min nafsik. Demi Allah ya Umar, tidak akan pernah kalian beriman, tidak akan pernah kalian diterima di sisi Allah jikalau belum mencintai aku melebihi ayahnya, melebihi anak-anaknya, melebihi orang-orang lain, termasuk melebihi dirinya sendiri. Artinya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, iman kita, standar keimanan kita diukur dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan,
Al-ana ya Rasulullah, uhibbuka akthar min waladi wa walidi wa min nafsi wan nasi ajma'in. Sekarang ya Rasulullah, aku telah mencintaimu melebihi ayahku, melebihi anak-anakku, melebihi diriku sendiri, dan melebihi orang-orang lain. Kata Sayyidina Rasulullah, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Artinya, tanpa dasar cinta kepada Nabi Muhammad, iman kita masih diragukan di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang-orang munafik bukan tidak percaya. Dulu Abdullah bin Ubay itu percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi. Orang-orang munafik percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, Nabiun Shadiq, Nabi yang benar-benar jujur. Tapi mereka tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan sekarang pun masih banyak orang-orang munafik, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling lurus dengan jalan Nabi Muhammad, tapi tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka diragukan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun jalannya sudah lurus dengan syariat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu ada satu kelompok namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini dikatakan Khawarij diambil dari fi'il madhi kharaja yakhruj. Artinya keluar. Kenapa dikatakan keluar? Karena kaum Khawarij ini kelompok pertama yang keluar dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada kelompok-kelompok lain yang tersebar di zaman sekarang, dulu ada di zaman sahabat, di zaman Sayyidina Ali, ada satu kelompok yang bernama Khawarij. Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun, akan keluar satu kelompok, takhiruna salatakum inda salatihim, kalian akan menganggap tidak ada apa-apanya salat kalian dianggap daripada salat mereka. Wa takhiruna siyamakum inda siyamihim, dan kalian akan menganggap puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Wa takhiruna a'malakum inda a'malihim, kalian akan menganggap amal kalian tidak ada apa-apanya dianggap amal daripada amal-amal mereka. Masya Allah. Artinya dari satu sisi konteks amal mereka lebih afdal, mereka lebih lurus. Kenapa lebih lurus? Sampai kita menganggap salat kita tidak ada apa-apanya daripada mereka. Masya Allah. Tapi walaupun mereka sudah sampai kepada tingkat kita menganggap amal kita tidak ada apa-apanya daripada mereka, kata Nabi Muhammad, yaqra'una al-Quran, membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran enggak? Ibu-ibu baca Quran enggak? Bapak-bapak baca Al-Quran enggak? Berapa juz sehari? Berapa juz sehari coba? 1 lembar. Alhamdulillah, daripada enggak baca. Kita memang muqassir, ya ikhwan. Kita memang lalai dengan Al-Quran, dan itu menunjukkan begitu jujurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa pembacaan mereka ke Al-Quran lebih banyak daripada kita. Artinya kalau kita 1 lembar, mereka 1 juz. Kalau kita 1 juz, mereka 10 juz. Kalau kita 10 juz, mereka 1 kali khatam satu hari. Masya Allah. Bagus gak? Bagus. Dari sisi ini bagus. Dari konteks amalnya mereka bagus. Tapi kata Nabi kita, wala yadkhulul Qur'anu jawfahum aw ajwafahum. Tapi yang menjadi musibah, Al-Quran tidak pernah masuk kepada hati mereka. Al-Quran hanya dibaca di lisan mereka. Al-Quran hanya diperdebatkan di mulut mereka, tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Kenapa alasannya? Karena hati mereka tidak terdapat rasa cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, karena tidak terdapat rasa cinta kepada Allah dan utusan Allah, kata Nabi Muhammad, yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Mereka
dengan tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, keluar dari agama Islam seperti keluar anak busur daripada sasaran ketika kita memanah sasaran. Artinya kita ketika memanah misalnya kelinci, itu anak busur yang keluar dari panah, cepat enggak? Cepat. Mereka keluarnya dari agama Islam lebih cepat daripada anak busur yang kita lepas, saudara. Artinya apa? Artinya walaupun amal sudah baik, amal sudah lurus, tapi tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak punya adab kepada Allah, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ceritanya seperti ini. Dulu Nabi kita lagi membagi harta ghanimah yang dihasilkan dari perang Hunain. Akhirnya satu dari mereka keluar datang kepada Nabi kita, ya Muhammad, wallahi innaha laqismatun lam yurad biha wajhullah. Ya Muhammad, demi Allah, engkau membagi harta ini tidak mengharap ridha Allah. Aneh, ajib, seorang nabi dikatakan tidak mengharap ridha Allah. Itu nama orang tersebut namanya Hurqus bin Zuhair An-Najdi. Hurqus bin Zuhair dari Najd sana. Kalau sekarang ada di Riyadh, ada di Qasim, ada di Qatif di Saudi sana. Menegur Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad tidak bisa adil, menganggap Nabi Muhammad tidak mengharap ridha Allah. Kata Nabi Muhammad, ya rajul, illam a'dil faman ya'dil. Kalau kira-kira aku tidak adil, Muhammad Rasulullah tidak adil, ada kira-kira orang yang bisa adil selain Rasulullah? Ajib. Mereka menganggap adil itu harus sama, ya kan? Sampai sekarang ibu-ibu kan menganggapnya gini, adil itu harus sama. Bapak-bapak yang punya istri 2 atau 3 ada nggak di sini? Habib punya berapa? Boleh saya bijak-bijak. Masya Allah. Mereka menganggap adil itu harus sama. Jadi istri kalau nggak sama marah. Padahal adil bukan sama. Buktinya Nabi Muhammad ketika membagi harta di perang Hunain tidak sama. Al-Aqra' bin Habis dikasih 100 onta. Sahabat dari Ansar tidak dikasih apa-apa. Uyainah bin Hisn al-Fazari termasuk sahabat yang pertama masuk Islam dikasih 100 onta. 100 onta. Kalau 1 onta sekarang dikurs dengan rupiah bisa jadi 50 juta. 50 juta kali 100 ya kawan. Dikasih 1 orang. Akhirnya sahabat geram. Dianggaplah kira-kira Nabi Muhammad tidak adil. Keluar 1 orang. Ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Engkau tidak adil ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, illam a'dil faman ya'dil. Mesti kau tak adil, kata Nabi Muhammad. Tak ada orang yang adil ibu mirip. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sekali lagi kita harus mengambil konsep keadilan daripada keadilan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa adil seadil-adilnya seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Makanya sering kita sampaikan, insan paripurna yaitu Nabi Muhammad. Insan paling sempurna yaitu Nabi Muhammad. Kita mengambil konsep keadilan dari Nabi Muhammad. Yang mana daripada keadilan Nabi Muhammad ketika seseorang bertanya tentang seorang wanita yang mencuri, betul gak? Dulu ada wanita mencuri. Kebetulan wanita tersebut bukan wanita biasa, bukan wanita sembarangan, tapi wanita punya kedudukan tinggi di kalangan kaumnya. Ada satu kabilah, sampai sekarang ada kabilahnya, Al-Ghamidiyah. Dia mencuri. Akhirnya semua orang-orang daripada keluarganya berembuk. Bagaimana kalau kasus ini sampai kepada Rasulullah? Pasti nanti Rasulullah akan memberikan sanksi, harus dipotong tangannya. Dipotong, mencuri dipotong. Mencuri separuh dirham itu harus dipotong ya ikhwani. Kira-kira kalau mencuri uang rakyat dipotong apanya coba? Bukan dipotong tangannya, dipotong lehernya ya ikhwan ya. Jadi kalau Nabi kita mengajarkan yang mencuri separuh dirham saja harus dipotong, yang korupsi mencuri uang rakyat siang dan malam bukan hanya dipotong tangannya, dipotong lehernya sama manuknya.
Masya Allah. Iya. Jadi setelah wanita tersebut mencuri, semuanya berembuk, ingin negosiasi. Kalau kasus ini sampai kepada Rasulullah, tidak lain, pasti Rasulullah akan memotongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memanggil satu sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, ketika Rasulullah marah, melihat Usama bin Zaid langsung senyum Nabi Muhammad. Saking cintanya Rasulullah kepada Usama bin Zaid. Kalau Nabi lagi marah, kalau Nabi lagi galau, melihat Usama bin Zaid, langsung Nabi Muhammad gembira. Masya Allah, saking dicintanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ibn Harithah, ayah dan anaknya hibbu Rasulullah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka memanggil Usama, ya Usama, ayo kita mau bayar engkau berapa minta? Ayo negosiasi dengan Rasulullah agar wanita yang bernama Fulana ini, anak kami, tidak dipotong nantinya. Akhirnya Usama dengan berat hati, ya udah, coba saya berangkat kepada Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya berangkat Sayyidina Usama, ya Rasulullah, ala taf'al kada wa kada. Ya Rasulullah, bisa enggak mereka negosiasi? Bisa enggak mereka minta kemurahan di dalam sanksi? Rasulullah langsung berubah mukanya. Fatama'ar wajhu Rasulullah, faqala ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau akan membela seseorang yang akan lari daripada pelanggaran Allah? Masya Allah. Wallahi law anna Fatimah binti Muhammad, demi Allah, jangankan wanita, Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Nabi Muhammad yang paling dicintai, jikalau mencuri pasti akan aku potong tangannya. Masya Allah. Apalagi wanita lain. Artinya dalam prinsip keadilan Nabi Muhammad tidak bisa negosiasi, ya ikhwan. Dari sini kita bisa membaca bahwa insan paripurna yang sampai mengatakan wallahi law anna Fatimah, demi Allah, kata para ulama, al-qasam di sini alal haqiqah. Al-qasam di sini alal haqiqah, artinya kalau saja Sayyidah Fatimah mencuri, Allah pasti akan memberikan Nabi Muhammad teguran agar tangan daripada Sayyidah Fatimah diketok atau dipotong. Tapi hasya wa kallah, di mana ada Sayyidah Fatimah mencuri? Tidak pernah ada Sayyidah Fatimah mencuri. Sayyidah Fatimah sayyidat nisa'il alamin, kepala daripada wanita-wanita sealam semesta. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya prinsip keadilan Nabi Muhammad tidak bisa negosiasi. Jadi ketika beliau sedang membagi harta di perang Hunain, beliau membagi dengan prinsip keadilan, membagikan dengan adil. Aqra bin Habis 100 onta, Uyai bin Hasan 100 onta. Nah, Hurqus bin Zuhair langsung datang, ya Muhammad, innaka la ta'dil, engkau tidak adil ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, illa adil, faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, kira-kira siapa yang bisa adil? Dari sini kita bisa memberikan ilmu, memberikan satu pelajaran bahwa Nabi Muhammad paling adilnya orang. Alhamdulillah. Makanya kalau istri kalian, istri pian-pian, ya, lebih dari 1-2, minta sama. Gak ada minta sama, minta haknya masing-masing. Oke? Jadi minta haknya masing-masing. Gak ada minta sama tuh, gak ada. Haknya berapa? Misalnya istrinya belum punya anak, ya haknya gak sama dengan yang sudah punya anak. Misalnya istrinya gemuk, satunya kurus. Yang kurus kasih 750, yang gemuk kasih 100. Tuh, kenapa? Makanya lebih. Ya itu namanya konsep keadilan seperti ini. Artinya memberikan hak kepada orang-orang yang punya hak. Nah, seperti ini. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Al-'adl, prinsip keadilan, memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Alhamdulillah. Jadi Hurqus bin Zuhair karena tidak punya rasa cinta kepada Allah, tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak punya adab, dengan lancang mengatakan innaka la tahdi ya Muhammad. Itulah yang menjadi penyakit hati. Jangan sampai hati kita terpapar oleh virus yang melebihi corona. Apa itu? Su'ul adab kepada Allah dan kepada utusan Allah. Berburuk sangka, su'ul adab, lancang kepada Allah dan utusan Allah. Tidak boleh, ya ikhwan. Maka kata Imam Malik bin Anas atau Abdullah bin Al-Mubarak, kata al-adab an yakuna thulutsayn din. Mana kata al-adab an yakuna thulutsayn din.
sepertinya adab akan menjadi 2/3 daripada agama Islam. 1/3 syariat, 2/3 itu adab semua. Saking pentingnya kita beradab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Artinya apa yang kedua tadi? Harus ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan prinsip rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kita berkumpul pada saat ini, bergembira, berbahagia, bersedekah. Ya ikhwani, hada a'zam ta'am kama qala ulama. Paling sebaik-baik daharan ataupun sajian makanan yaitu daharan yang dibuat farhan bi Rasulillah, yang dibuat semata-mata gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, masyaallah. Insyaallah ulun akan meniru di Madura kayak gini insyaallah. Hebat Habib. Kasih kayak tadi gantung. Insyaallah. Artinya apa? Artinya kita gembira dengan Nabi Muhammad. Masyaallah. Kita gembira dengan siapa? Nabi Muhammad. Abu Lahab dulu sempat gembira dengan Nabi Muhammad satu kali. Oleh Allah diberikan libur setiap hari Senin, gak disiksa dengan api neraka. Minum air aqua kayak gini. Air putih. Air putih diminum oleh Abu Lahab di neraka Jahannam karena sempat gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nah kita tiap tahun gembira dengan Nabi Muhammad. Malah guru ulun, punya Syekh Muhammad bukan gembira tiap tahun, setiap munasabah beliau gembira dengan Nabi Muhammad. Munasabah apapun, tiap malam Jumat, tiap malam Kamis, tetap bermaulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Yang ketiga, ikhwan, menjadikan para ulama wurrath Rasulullah, ahli waris daripada Nabi Muhammad. Kalau para ulama wurrath Rasulullah bil ilm, kalau ahlul bait wurrath Rasulullah bil nasab. Jadi ada dua wurrath Rasulullah. Pewaris Nabi ada dua. Pewaris Nabi dari segi nasab yaitu para habaib. Pewaris Nabi dari segi ilmu yaitu para ulama. Kalau ada habib menjadi alim itu lebih afdal. Masyaallah. Beliau Imam Al-Habib Zainal Abidin udah beliau habib, udah alim. Tapi saya istrinya cuma satu. Kenapa? Karena kakek-kakek beliau bukan hanya satu istrinya. Jadi maklum dong. Nambah. Kata para sahabat, afkharus sahabat Ali bin Abi Thalib. Paling fakirnya sahabat dulu itu Nabi Sayyidina Ali. Beliau bukan karena fakir tidak punya uang. Kalau kita kan tidak punya uang. Kalau Sayyidina Ali tidak mau uang. Jadi tiap malam Sayyidina Ali kalau lagi tahajud, beliau pegang itu, jenggot, pegang ini. Digenggam dengan erat sambil mengatakan, ya dunia ghurri ghairi. Wahai dunia, tipulah selain aku. Aku tidak akan mau kepada engkau wahai dunia. Batattuki thalathan la raj'ata fiha. Aku telah menceraikan engkau wahai dunia, tidak pernah akan aku kembalikan. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali, ya kakek beliau. Tapi bagaimana beliau? Masya Allah. Disebut nggak gitu? Disebut ya. Wa tahtahu arba'u niswah wa sab'ata asyara jawari. Masya Allah. Sekali beliau paling fakir sahabat, Sayyidina Ali punya 4 istri, punya 17 budak. Masya Allah. Hebat nggak? Hebat. Jadi kalau Habib saja malu. Ini bukan mempromosi, cuma saya menyampaikan sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Itulah kira-kira bagaimana kita mengartikan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kalian wasilah yang mengantarkan kalian kepada Allah. Yang pertama iman kepada Nabi Muhammad, yang kedua cinta kepada Nabi Muhammad, yang ketiga cinta kepada seluruh yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku cinta Nabi Muhammad tapi benci kepada sahabat Nabi Muhammad, itu bohong, pendusta. Tidak mungkin ada orang cinta kepada Nabi Muhammad tapi benci kepada sahabat Nabi Muhammad. Itu bodoh alias bohong. Dari sini Ahlus Sunnah, kama qala Imam Al-Haddad, kakek beliau mengatakan Ahlus Sunnah baina tarafai ifrat wa tafrid.
Ahlus sunnah ada di antara ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid, lanjut belalai. Ifrat dan tafrid. Ya, kayak gini, nanti banyak sama. Kayak ada Ba'rah. Beliau memperumpamakan, mohon maaf, Syiah dan Wahabi. Dari dulu itu sudah ada Syiah dan Wahabi. Dari zaman Imam Al-Haddad, kalau Syiah sudah dulu, Wahabinya juga ada dari dulu juga. Kata beliau, Al-Wahabiyah wa Syiah ba'ratun tuqassamu nisfain. Wahabi dan Syiah itu ibaratkan kotoran onta dipotong jadi dua. Nggak usah onta, sapi aja. Dia ambil sapi, kotoran sapi, potong jadi dua. Kira-kira kalau dipotong jadi dua, sebelah kanan menjadi emas apa tetap jadi kotoran? Sebelah kiri bisa jadi emas, bisa jadi uang nggak? Tetap jadi kotoran. Artinya dipotong pun tetap kotor. Kita di pertengah-tengah. Masya Allah, Ahlus Sunnah di antara ifrat dan tafrid, mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai segala apapun yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah semoga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Dikumpulkan dengan para ulama dan para sulha, para aulia. Amin. Dan insyaallah kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para hadirat, para lebih ini yang bisa saya ulun sampaikan. Mohon maaf apabila kurang, nanti undang lagi. Kalau lebih dimaafkan. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih kepada guru kita telah memberikan ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehah, alim allamah, wali waliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin hamdan katsiran tayyiban barakallahu kulli halam dan yuafi ni'amahu wa yamazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu tarda wal hamdu tarda wal hamdu tarda. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من نبينا والمرسلين. اللهم صل وسلم على نور محمد سر الوجود تمام المولود حبيب المقصود في يوم وعون والاله وصحبه. اللهم يا فرد يا صمد يا قاضي يا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نسألك يا جواد بسر سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وببركة الحبيب عبد الله الحداد أن تأتي حاجتنا كل مقصد بها الدنيا في كل يوم في يوم المعاد. اللهم يا رب أنت الذي خلقت سيدنا محمدا من نورك، وأنت الذي أحببت سيدنا محمدا بحبك، وأنت الذي أكرمت سيدنا محمدا بصلواتك. اللهم يا رب منها نحب ويحبنا سيدنا محمد ونستوي يستوي إلينا سيدنا محمد. اللهم يا رب منا نكرم ويكرمنا سيدنا محمد ونتقي ويتقي سيدنا محمد يقظة ومناما سرا وجهلا قبل موتنا وبعده. اللهم اجمع بيننا وبين روح سيدنا محمد في الكونين بجودك وكرامك وفضلك يا اكرم الاكرمين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا كرمة ويا ارحم المساكين. اللهم اجعلنا من اهل الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وادخلنا الجنة الوسيلة والنبي خير البرية بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة برؤية النبي وفي الآخرة حسنة بشفاعة النبي وقنا عذاب النار يا نبينا محمد صلى الله على نور محمد سر الوجود ومن مولد هبي المقصود في يوم المعون والآل وصحبه بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحق نبينا بأسرار الفاتحة. تقبل الله منكم
Ya, silakan konsumsinya dibagikan. Pak. قلبي بحبك يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله نبي محمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا